Pidato deklarasi damainya menuai pujian dari sebagian masyarakat. Jika kelak terpilih, Partai Golkar akan mendapat peran besar di kabinetnya. Akankah koalisi tenda besar berhasil mengantarnya ke kursi RI 1? Saya Marisa Anita, simak Satu Indonesia. Satu Indonesia kali ini menyapa Anda langsung dari ruang kantor baru calon Presiden 2014 Prabowo Subianto di Hambalang. Selamat siang Pak Prabowo. Selamat siang. Pertama-tama selamat atas pidato deklarasi damai yang kemarin tampaknya banyak sekali yang memuji pidato Bapak. Katanya Bapak lugas, santun, sopan, bahkan memuji lawan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini tampaknya ada perubahan komunikasi dari Pak Prabowo, begitu? Saya kira tidak, saya dari dulu ya seperti itu orangnya. Nah, bicara mengenai dukungan Pak, ini kan kita kemarin Bapak sudah mendeklarasikan kita akan kampanye damai begitu ya. Nah, bagaimana Anda sebagai pemimpin itu memastikan bahwa para pendukung Anda ini nantinya akan menjalankan apapun itu, apakah kampanye, membantu kampanye Anda dengan damai? Iya, itu memang sudah garis yang saya tentukan ya. Kita ingin selalu damai, kita ingin selalu sejuk, tentunya kita juga harus mengakomodasi semangat daripada masa kita ya. Mereka memang berharap ada perubahan, mereka berharap ada keadilan. Jadi bagaimanapun kita harus akomodasi semangat mereka, tapi kita ingin selalu damai. Tak ada yang abadi dalam panggung politik. Kawan bisa jadi lawan. Lawan pun bisa seketika merapat sebagai kawan. Pada pemilu 2009, Prabowo mendampingi Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Gerindra dan PDI Perjuangan. Namun kini di 2014 keduanya bertarung sebagai lawan. Kali ini Megawati memiliki presiden jagoannya sendiri, Joko Widodo. Prabowo pun harus melangkah tanpa dukungan PDI Perjuangan yang menjadi partai pemenang dalam pemilu 2014 ini. Yang juga tak kalah mengejutkan, dukungan kepada Prabowo Hatta datang dari partai yang tak terduga sebelumnya. Misalnya, Partai Amanat Nasional yang lahir sebagai buah reformasi politik di tahun 1998. Amin Rais, tokoh reformasi yang juga Ketua Majelis Pertimbangan PAN, dengan tegas mendukung Prabowo Hatta dan tak segan memuji Prabowo sebagai capres andalannya. Dukungan Amin Rais ini dianggap mengkhianati cita-cita reformasi dan tak pelak mengecewakan sejumlah aktivis HAM. Pasalnya, hingga kini sebagian orang meyakini Prabowo Subianto terkait penculikan sejumlah aktivis 98. Dukungan sejumlah tokoh partai kepada Prabowo Hatta juga mengejutkan halayak. Di antaranya, dukungan Haritanu Sudibyo yang pada pemilihan legislatif lalu menjadi calon wakil presiden Partai Hanura. Saya secara pribadi, Haritanu Sudibyo, dengan tegas menyatakan akan mendukung Bapak Prabowo Subianto. Selain Haritanu, ada pula Marzuki Ali. Ketua DPR RI ini merupakan wakil ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Marzuki maju terus mendukung Prabowo. Meski netral atau tidak bergabung dengan salah satu koalisi, menjadi sikap resmi Partai Demokrat. Ketua-ketua DPD hadir dan sepakat bahwa ini akan disampaikan kepada DPC, DPAC dan sampai ranting bahwa apa yang disampaikan Prabowo Hatta sejalan dan segaris dengan Partai Demokrat. Intinya kita harus memenangkan Prabowo Hatta. Terakhir, penyanyi kontroversial Ahmad Dhani juga turut dalam kapal koalisi Prabowo. Padahal pemimpin Republik Cinta Manajemen ini menjadi juru kampanye Partai Kebangkitan Bangsa pada pemilihan legislatif lalu.
Dhani yang merupakan warga Nahdlatul Ulama dengan mantap memilih jalan berseberangan dengan PKB yang jelas-jelas mendukung Jokowi JK. Sampai saat ini saya masih percaya yang bisa memimpin Indonesia itu hanya militer. Karena kebetulan salah satu capres lain itu nggak ada militernya. Sebaliknya, dukungan fungsionaris partai yang membelot dari kebijakan resmi koalisi partainya juga mengalir ke kubu lawan. Wanda Hamidah dari partai membelot mendukung Jokowi JK, meski partainya memutuskan mendukung Prabowo Hatta. Akan paham bahwa kenapa Wanda nggak mau dukung Prabowo ya? Oh ya, dulu dia adalah salah satu korban dan saksi mata rezim Orde Baru yang pada saat itu melakukan tindakan represif dan pada saat itu ada. Selain Wanda, Purnawirawan yang juga fungsionaris Partai Golkar Luhut Panjaitan tegas mendukung Jokowi JK. Padahal Partai Golkar resmi mendukung koalisi Prabowo Hatta. Lawan dan kawan, keduanya tak ada yang abadi dalam panggung politik. Kalau bicara mengenai pendukung, tampaknya terutama jelang Pilpres 2014 ini ada perubahan peta pendukung begitu. Dalam arti setelah orang-orang atau masyarakat ini melihat hasil kerja Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta yang mereka mungkin nilai tidak terlalu memuaskan sejumlah pihak, kemudian pindah ke Anda. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Proses demokrasi tentunya adalah suatu proses di mana kita disorot, kita diteliti, kita didengar, kita dinilai, kita dianalisa, kan begitu. Ini bagus, ini adalah proses demokrasi. Saya pun sudah bertahun-tahun keliling menyampaikan pandangan-pandangan saya, program-program saya, solusi saya untuk masalah bangsa. Saya kira saudara Joko Widodo demikian juga, ya akhirnya di ujungnya adalah rakyat yang harus menilai. Apakah dukungan sejauh ini sudah sesuai dengan ekspektasi Pak Prabowo? Memang saya merasa sekarang dukungan sangat kuat, mengalir luar biasa. Kalau di rumah Polonia itu kemarin saya dapat laporan ada 20 kelompok, 20 elemen, ya, 20 ormas yang datang menyatakan deklarasi dukungan. Jadi mereka datang, mereka minta, banyak yang dari luar kota, atas biaya sendiri. Jadi ini apa ya, ya kita merasakan dukungan yang sangat kuat. Terakhir saya sendiri kemarin terima dukungan dari keluarga besar putra-putri Polri, dari pemuda Pancamarga, para anak-anak veteran, dan para putra-putri purnawirawan TNI dan Polri. Ya, jadi dukungan terus mengalir. Ini saya merasa kok kita banyak yang berharap tentang kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bergabunglah dengan saya, selamatkan Indonesia. Itulah sepotong kalimat sambutan pada siapapun yang mengunjungi akun Twitter @prabowo08 milik Prabowo Subianto. Hampir saban hari ia rajin menyapa publik lewat salah satu jaringan media sosialnya ini. Bagi Prabowo, media sosial punya andil dalam meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air. Ia juga siap menerima masukan dari 811.000 followers seiring langkahnya menuju kursi RI1. Sementara terkait tudingan kepemimpinan yang otoriter, akun ini dimanfaatkan Prabowo untuk menampiknya. Tak hanya Twitter, di akun Facebook dengan nama Prabowo Subianto, beberapa dokumentasi kegiatannya dapat diakses para pengguna Facebook. Hingga kini ada lebih dari 5 juta orang yang memberi tanda suka. Lantaran eksistensi di media sosial kian diperhitungkan, tim khusus media online pasangan Prabowo Hatta juga dikerahkan untuk turut mengelola akun-akun tersebut. Jadi media online ini kita jadikan sarana untuk penyampaian visi misi, terus program dan pengenalan
calon yang kita usung, yaitu Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Itu kita kemas lagi, kita jadikan, kita gabungkan dengan kampanye-kampanye kreatif. Nah, jadinya lebih mudah dimengerti. Jadi media online kita memang difokuskan dari dulu itu fokusnya Facebook. Nah, Twitter kita jadikan sarana interaksi. Interaksi ini dalam artian kalau di Facebook biasanya orang komen satu kali, terus habis itu ya diem. Tapi kalau di Twitter beda. Mereka bisa tweet berkali-kali, mereka bisa kalau mereka mau berargumen, berdiskusi sama Gerindra itu bisa melalui Twitter biasanya lebih intens. Bisa jadi sejumlah masyarakat menilai karisma Prabowo memang begitu besar, sehingga dukungan baginya pun terus mengalir termasuk lewat dunia maya. Tetap mengacu kepada the right man on the right place. Tapi tidak akan sama rata kan Pak pembagian perannya? Karena tidak sama rata, dan siapapun, apapun yang diajukan dari masing-masing partai kita sudah sepakat mereka yang diajukan harus punya kapasitas. (19 Mei silam, Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden 2014. Rumah Polonia di kawasan Cipinang, Jakarta Timur menjadi saksi perjuangan mereka dalam bersaing dengan pasangan Joko Widodo Muhammad Yusuf Kala. Pasca deklarasi, tempat ini ditetapkan sebagai markas koalisi tenda besar. Aktivitas tim pemenangan berlangsung mulai pukul 9 pagi sampai 9 malam. Hampir setiap hari, kelompok pendukung Prabowo Hatta berdatangan. Tercatat ada sekitar 400 organisasi massa yang telah menyatakan dukungan, termasuk tokoh pemuda dan kalangan artis. Sebetulnya ini ide yang spontan ya, karena tadinya ini adalah rumah deklarasi pasangan Capres Prabowo Hatta. Tapi kemudian orang itu tanpa kita undang berinisiatif sendiri untuk datang ke sini, karena memang melihat mungkin rumahnya sendiri memungkinkan untuk menerima banyak orang di sini begitu. Dan di sini memang namanya posko selalu ada orang yang bertugas. Seperti saya jubir juga gantian kami bertugas di sini untuk sewaktu-waktu ada tamu yang harus kami temui begitu. Jadi ya ini semuanya tanpa settingan ya, dan akhirnya jadilah ini rumah rakyat, rumah Polonia. Dalam sejarahnya, Rumah Polonia pernah dihuni proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Dari ingatan saya ke belakang dulu, memang Bung Karno dulu kayaknya punya tempat tinggal lah di daerah Polonia sana. Nah itu punya Bapak, dan Bapak nggak pernah bicara kepada pihak anak-anaknya mengenai kedudukan rumah itu gitu. Itu soal pribadinya Bapak. Sementara upaya pengumpulan dukungan tak hanya menunggu bola. Prabowo beserta tim pemenangan yang dinahkodai Mahfud MD rajin menyambangi sejumlah tokoh hingga pondok pesantren. Prediksi penghitungan terakhir tim pun mengklaim Prabowo Hatta akan mampu meraup suara lebih dari 50%. Seluruh Indonesia itu tidak boleh kurang dari 50%, 51%, karena untuk menang harus 51%. Tetapi saya berpikir untuk mendapat antara 57 sampai 61% itu masih sangat rasional berdasar perhitungan kami yang terakhir, antara 57 sampai 61 gitu. Meski demikian, sejumlah pihak menilai langkah tim pemenangan Prabowo Hatta masih bercelah. Di antaranya, bentuk dukungan yang muncul tidak berdampak pada popularitas Hatta Rajasa. Tentunya kita harus ingat bahwa Hatta Rajasanya belum tampil betul. Belum terlihat di mana-mana dia kelihatannya disambut rakyat, belum terlihat juga dia berpidato dengan baik. Nah, pada bagian ketiga, saya harus memberikan catatan khusus bahwa memang masih ada sebuah image yang menempel pada pasangan ini, yaitu bahwa banyak muka-muka yang barangkali tidak terlalu disukai oleh rakyat, dalam arti sering keluar masuk dipanggil KPK atau tokoh kontroversial yang tampil sebagai juru bicara di pasangan Prabowo Hatta. Memasuki masa kampanye pada 4 Juni, tim pemenangan Prabowo Hatta kian melaju mencari dukungan. Masa ini akan berlangsung hingga 3 hari sebelum masa tenang 5 Juli mendatang. Anda juga
punya modal koalisi besar dan kalau misalnya kita hitung-hitung bersama, suara sah nasional yang sudah Anda kantungi itu lebih dari 50%. Nah, bagaimana kira-kira nanti pembagian peran masing-masing partai yang sudah berkoalisi dengan Anda? Ya, jadi memang penggabungan koalisi ini terwujud lumayan cepat. Kenapa bisa terjadi proses cepat? Karena ada kesadaran ya bahwa kita memiliki nilai-nilai dan tujuan akhir yang sama. Ada kesadaran dari tokoh-tokoh partai yang bergabung sama kami, kesadaran bahwa Indonesia ini ingin berdaulat. Indonesia ini tidak mau dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu, ya. Jadi ada anggapan bahwa sekarang ini di Indonesia ini semua bisa dibeli, ya. Partai politik bisa dibeli, pemimpin bisa dibeli. Jadi orang punya uang, entah uang dari mana, dia bisa beli, ya kan? Bahkan pendukung bisa dibeli, ya kan? Ini ada kesadaran kita tidak mau. Kita ingin berdaulat. Kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Ada kesadaran sekarang kekayaan kita terlalu banyak mengalir keluar negeri. Ini kesadaran muncul dari mana-mana. Ada kesadaran bahwa kesenjangan antara si kaya dan si miskin tambah lebar. Kita harus persempit. Karena itulah kita bergabung dan kita bertekad untuk memerintah dengan lebih cerdas, lebih jeli. Kita ingin melanjutkan apa yang sudah baik dilaksanakan. Kita tidak mau bongkar pasang, ya, terlalu mahal. Pemerintah yang sekarang banyak keberhasilan, ini jangan dikotak-kotik. Yang baik kita teruskan. Yang kurang kita isi, yang belum ada kita adakan. Dengan demikian, peran dalam koalisi, peran dalam pemerintahan adalah nanti tetap mengacu kepada the right man on the right place. Tapi tidak akan sama rata kan Pak pembagian perannya? Karena tidak sama rata, dan siapapun, apapun yang diajukan dari masing-masing partai kita sudah sepakat. Mereka yang diajukan harus punya kapasitas, ya, profesionalisme yang tinggi, tingkat kapasitas yang tinggi, dan rekam jejak yang baik. Gitu. Berarti Golkar kira-kira nantinya akan memimpin banyak begitu Pak? Saya kira logikanya adalah Golkar adalah pemenang kedua terbesar, dan dia punya kader-kader yang hebat dan yang cukup banyak. Saya kira logikanya ya pasti dia akan berperan dengan signifikan dalam pemerintah yang akan saya pimpin nanti. Seandainya, insya Allah saya dapat mandat dari rakyat. Dari hasil koalisi sejumlah partai kan juga pecah ternyata ini Pak. Ada yang mendukung Anda, kemudian ada juga yang mendukung Joko Widodo dan juga JK. Nah, bagaimana Anda melihat ketidaksolidan partai ini? Apakah ini menjadi sebuah hal yang negatif atau positif bagi Anda? Saya kok aneh, di mana dibilang tidak solid? Misalnya begitu ya, P3 kemarin tuh sempat kisruh juga Pak. Ketika Surya Dharma Ali itu mendukung Anda, kemudian di dalam P3 itu tiba-tiba ada yang mengatakan, loh kok tiba-tiba main jalan sendiri saja begitu. Itu ternyata mereka Rapimnas aklamasi, ya kan? Kemudian ketika fungsionaris Golkar juga pindah, ada beberapa yang pindah. Berapa yang pindah? Golkar itu partai berapa juta orang anggotanya, iya kan? Benar nggak? Dia itu kemarin pemenang kedua dengan jumlah dukungan berapa persen? 16%, 17%. Kalau pindah 15-20 orang itu kan tidak berarti. Tidak ada masalah ya, dalam arti ini kan masing-masing punya hak politik, tapi itu tidak mempengaruhi
soliditas partai sama sekali. Kalau misalnya dampaknya ke Anda, apakah ini merupakan hal yang positif atau negatif bagi Anda? Itu bagi saya alamiah itu. Kita tidak bisa yakinkan semua orang setiap saat kan. Ada orang, ada masalah selera, ada masalah kepentingan masing-masing, gak ada masalah bagi saya. Masyarakat yang mengkaji, masyarakat yang menilai, kita menawarkan diri. Kan begitu. Prestasi terbesar di HKTI apa, Pak? Tanya aja HKTI. Ya kan? Tanya aja berapa puluh kelompok tani, berapa ratus kelompok tani yang pernah kita kasih kredit. Di pemilu 2009 ketika Anda itu sedang istilahnya berlomba untuk memerintah di Indonesia, Anda gagal. Namun sekarang Anda maju dan menjadi salah satu capres di 2014. Nah tentunya kalau misalnya kita bisa menganalisa gitu, Pak Prabowo tidak akan mengulangi berbagai penyebab kekalahan Anda dan pasangan saat itu. Kira-kira menurut analisa Anda, apa yang menyebabkan Anda kalah di tahun 2009? Waktu itu saya kira saya calon nomor 2 ya, jadi saya tidak terlalu menentukan dalam pilihan ke rakyat. Rakyat waktu itu mintanya saya nomor 1. Oke, lawan Anda sekarang yaitu Joko Widodo. Menandingi sosok Joko Widodo, pendukung mereka, pendukung Joko Widodo selalu mengatakan bahwa, oh ya, kalau misalnya kita bicara Joko Widodo, kita bicara mengenai hasil kerja nyatanya. Nah, kita sekarang ingin mengkomparasi ini Pak dengan Pak Prabowo. Prestasi konkret kira-kira prestasi Bapak itu yang Bapak jual ke masyarakat Indonesia itu apa sekarang? Saya begini ya, saya ini bagaimanapun, saya tuh tidak menjual prestasi. Saya kan nggak pantas kalau saya yang menjual, ya kan? Biarlah orang yang menilai. Tapi kalau berkampanye kan pasti ada program. Oh, saya dulu rekam jejaknya seperti ini. Ada program saya, sudah saya cetak jutaan. Kalau misalnya ditanya gitu Pak, oh rekam jejaknya Prabowo di dunia militer memang dia memiliki prestasi begitu. Tapi ketika masuk ke pemerintahan, apa kira-kira penjelasan Pak Prabowo kepada masyarakat? Masyarakat yang bisa menilai. Kalau dia menilai saya tidak mampu, tentunya dia tidak akan memilih saya. Saya memimpin HKTI sudah berapa tahun, saya sudah memimpin beberapa organisasi yang besar berapa tahun, ya kan? Jadi semua itu adalah masyarakat yang mengkaji, masyarakat yang menilai, kita menawarkan diri. Kan begitu. Prestasi terbesar di HKTI apa Pak? Tanya aja HKTI, ya kan? Tanya aja berapa puluh kelompok tani, berapa ratus kelompok tani yang pernah kita kasih kredit. Kan memang kadang-kadang kita bekerja itu bertahun-tahun itu tidak diliput, tidak dilihat, tapi bukan berarti kita tidak bekerja, kan begitu. Biarlah rakyat yang menilai. Yang saya hormati, tidak lupa calon presiden nomor urut 2, Saudara Joko Widodo, dan calon wakil presiden nomor urut 2, Saudara Muhammad Yusuf Kalla yang saya hormati. Dengan ketua tim pemenangan, Saudara Cahyokumolo dan seluruh anggotanya, kita yakin dan kita sadar bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dan sistem politik yang terbaik. Mau tidak mau harus kita jaga demokrasi ini agar tidak disandra atau tidak diselewengkan. Demokrasi wujudnya adalah pemilihan umum. Kami pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa beserta seluruh koalisi kami menyatakan di sini tekad kami untuk ikut serta dalam kampanye pemilu yang akan datang dengan bersih, dengan sejuk, dengan tidak melakukan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang bisa menimbulkan keadaan
saya minta pendukung-pendukung saya untuk patuh tetap hari ini. Saudara Joko Widodo adalah saudara saya juga. Saudara Muhammad Yusuf Kalla adalah senior saya yang saya hormati. Saya yakin mereka adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Karena itu, saya dan Pak Hatta dan seluruh Koalisi Merah Putih, kami berjanji bahwa kami akan terima apapun keputusan rakyat Indonesia. Apabila kami menerima mandat dari rakyat, kami akan bekerja dengan sekeras tenaga untuk rakyat Indonesia. Apabila mandat itu diberikan kepada saudara Joko Widodo dan saudara Muhammad Yusuf Kalla, kami akan hormati keputusan rakyat tersebut. Belakangan, banyak orang menganggap Prabowo Subianto mencoba menghidupkan romantisme ala Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Citra Prabowo sontak kerap dilekatkan pada ayah Megawati Soekarno Putri itu. Pasalnya, penampilan Prabowo Subianto kini berbeda dibandingkan pada pemilu 2009 lalu. Pada pemilu 2009, Prabowo menjadikan kemeja krem lengan pendek bersaku 4 sebagai pakaian kebesarannya saat itu. Kini, Prabowo beralih gaya. Ia kerap menggunakan kemeja putih lengan panjang bersaku 4. Gayanya ini kerap disandingkan dengan gaya Soekarno yang dalam banyak kesempatan mengenakan pakaian serupa. Apalagi saat deklarasi damai di KPU beberapa waktu lalu, Prabowo juga menambahkan peci hitam di kepalanya. Gaya mantan menantu Presiden kedua RI ini pun makin mirip dengan Soekarno. Tentu Prabowo tak sekadar sedang senang warna putih jika ia sekarang berganti gaya. Kemeja putih ini memang menjadi bagian pencitraan yang dilakukan Prabowo Subianto dalam rangka menggait suara rakyat. Pilihan tempat deklarasi pasangan Prabowo-Hatta ini pun dilakukan di rumah Polonia, Jalan Cipinang, Cempedak, Jakarta Timur. Rumah ini bekas kediaman Soekarno. Tak cuma baju, gaya pidato Prabowo yang tegas dan tanpa teks juga identik dengan proklamator RI Soekarno. Salah satunya dalam pidato Prabowo di acara deklarasi pemilu damai 3 Juni lalu. Prabowo itu berbicara strategis, visi ke depan, konsepnya jelas segala macam, dan yang lebih penting pidato itu punya makna. Maknanya adalah dia mengatakan, memberikan katakanlah instruksi dalam tanda petik kepada jajarannya, pendukungnya untuk jangan macam-macam. Yuk kita dukung ini segala macam. Kemudian juga dia mengatakan demokrasi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah ini menurut saya menggambarkan bagaimana konsep yang betul. Dan dia berbicara nggak pakai teks. Itu yang muncul dalam pikiran dia. Nah, jadi walaupun rekan saya Effendi bilang waktunya lebih 8 menit, buat saya tidak signifikan karena pesannya sampai. Sah-sah saja Prabowo meniru gaya Soekarno. Namun sebagian orang melihatnya sebagai analogi yang membingungkan. Banyak kontradiksi-kontradiksi yang dibangun oleh Prabowo dengan memakai citra tampilan fisik seperti Soekarno. Satu, kita tidak pernah juga mendengar pemikiran-pemikiran Prabowo mulai dari muda, ya, bukunya, gagasannya, dan kita lihat konsistensinya, ya, bicara konsep-konsep Soekarno. Saya belum pernah baca itu, ya, gagasan pemikiran dia yang bisa kita kaitkan dengan ideologi Soekarno. Selain tampilan fisik, ya, tampilan fisik aja. Kedua juga menjadi pertanyaan besar juga bagi publik. Bukankah Prabowo dibesarkan sampai karirnya puncak di Orde Baru dan dipecat juga di Orde Baru, gitu loh. Apa kaitannya dengan Soekarnoisme, gitu loh. Ketiga, bahwa Pak Sumitro, ayahnya Prabowo itu adalah musuh politiknya Soekarno dan malah diusir dulu ke luar negeri, ya, sampai dipanggil lagi kembali oleh Soeharto menjadi menteri, ya. Jadi ada 3 kontradiksi itu, bagaimana Prabowo menjelaskannya itu? Tentu Prabowo Subianto dan tim suksesnya punya pertimbangan dan perhitungan sendiri dalam memilih gaya pencitraan berbau Soekarno ini. Apalagi menurut ilmu politik, pencitraan sah-sah saja dilakukan seorang tokoh politik termasuk calon presiden.
Hampir semua politikus melakukannya. Presiden RI terdahulu, Soekarno, Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono semua lekat dengan pencitraannya masing-masing. Zaman Soekarno sebetulnya dia adalah seseorang yang memiliki bakat luar biasa untuk menjadi sebuah produk pop culture. Dia memiliki kemampuan untuk menyihir massa, kemampuan psikologi massa yang sangat luar biasa. Soeharto bukan sosok yang terlalu mementingkan aspek citra. Dia mementingkan aspek sistem yang harus terbangun dan berbasiskan output. SBY hadir pada masa ketika kebebasan pers menjadi pilar utama dalam sistem politik. Dia sosok sempurna ketika kita bicara komunikator yang sering berbicara hal-hal yang normatif. Pencitraan adalah cara politikus menunjukkan akuntabilitasnya. Sebuah strategi yang biasa dipakai untuk memikat pemilih tiap musim pemilu tiba. Dalam dunia politik, bukan hanya politik, bahkan dalam dunia marketing, dunia bisnis, pencitraan masih dilakukan oleh siapapun yang memang ingin berbuat, katakanlah. Dan sebagai seorang pemimpin, ya itu adalah hal yang lumrah ketika dia melakukan pencitraan. Pertanyaannya adalah, apakah pencitraan ini bisa dianggap pencitraan semu, atau betul-betul memang memiliki konsekuensi yang sifatnya positif. Meski wajar, siapapun yang melakukan pencitraan politik harus berhati-hati. Terutama jika citra yang muncul saat kampanye berbeda saat seorang politikus menjadi pejabat negara. Pencitraan yang berbeda bisa menjadi bumerang. Tidak ada masalah, orang melakukan pencitraan nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika pencitraan itu adalah kemudian tidak bisa dibuktikan, ada gap antara pencitraan pada masa kampanye, janji-janji dia, dengan kinerja dia. Rupa-rupa citra dan gaya para calon presiden memang ditujukan untuk menarik hati rakyat. Pagelaran yang dinamis ini tentunya menuntut calon pemilih untuk cerdas dan bijaksana dalam memberikan suaranya pada 9 Juli nanti. Bicara mengenai kerja, Pak, ini terutama jelang Pilpres, kan tinggal 30 harian lagi lah kira-kira. Bagaimana Bapak menjaga stamina dari satu wawancara ke satu wawancara, ke satu meeting ke meeting lain? Ya, saya kira itu adalah panggilan, itu adalah tantangan. Ya, saya ingin Indonesia ini tidak menjadi bangsa kacung. Saya merasa Indonesia ini ingin dipecah. Saya merasa Indonesia ini ingin dihancurkan. Ini obsesi saya. Saya rasa Indonesia ingin dikuras kekayaannya. Karena itu saya berjuang untuk Indonesia punya pemerintah yang kuat, pemerintah yang bersih. Saya ingin kurangi korupsi, saya ingin memilih putra-putri terbaik untuk memimpin negara ini. Karena itu saya berusaha untuk tidak menyerah kepada kelelahan. Kemudian kalau bicara mengenai pemerintah yang bersih, Pak, kan semua orang pasti juga menginginkan itu, memiliki ide itu untuk Indonesia. Ya, tapi banyak orang yang tukang bohong. Nah, itu dia. Ya. Dia ngomong begitu tapi dia sendiri tidak melaksanakan itu. Apakah semudah itu sebetulnya, Pak, membentuk sebuah negara yang bersih? Tidak mudah, tapi harus ada kehendak. Harus ada will. Tidak mudah, tapi harus ada will, dan banyak negara berhasil. Ya, banyak negara berhasil. Banyak negara tetangga kita lumayan. Korupsi tidak mungkin dihilangkan 100%, tapi kita bisa tekan, ya, kita bisa kurangi gitu. Baik. Bicara mengenai wakil Anda, Hatta Rajasa, kalau kita ingin menilik ke belakang, ke sejarah begitu ya Pak, sejauh ini kami sulit sekali menemukan hubungan atau relasi yang kuat antara Anda dengan Hatta Rajasa dulu. Kemudian tiba-tiba Hatta Rajasa Anda pilih sebagai wakil presiden Anda. Apa yang membuat Anda memilih Hatta Rajasa? Ya, kadang-kadang hubungan itu kan tidak di depan pers, tidak di depan media. Tapi saya sudah cukup lama komunikasi sama beliau. Terus terang aja sudah 2 tahun lamanya, dan beliau salah satu yang pertama yang menyatakan bersedia jadi wakil saya. Kemudian ada kecocokan visi, ada kecocokan komitmen, ada kecocokan pendekatan. Jadi ada chemistry yang cocok begitu. Kita bisa kerjasama yang baik. Kita enak, kita tidak banyak debat, kita tidak banyak diskusi, kita banyak
bisa mengambil kesimpulan dengan cepat. Jadi saya kok rasa bahwa saya bisa kerjasama dengan baik dengan beliau. Hatta Rajasa ini syarat pengalaman, Pak. Jadi banyak sekali catatannya di pemerintahan. Kira-kira menurut Anda prestasi Hatta yang paling mencolok menurut Anda yang mana? Saya kira beliau ini seorang teknokrat ya. Kalau lihat jumlah jabatan pos kementerian salah satu yang terbanyak ya. Juga bagaimanapun pengendalian ekonomi berapa tahun ini harus diakui relatif lumayan. Kita mencatat pertumbuhan 6% rata-rata sudah berapa tahun. Padahal Eropa amblas, Amerika pernah juga crash, ya, apalagi Eropa ya, Yunani, Spanyol, Portugal, Itali. Jadi kalau kita lihat itu, ya kita harus akui bahwa manajemen yang diperlihatkan di bawah Pak Hatta Rajasa cukup handal, cukup baik. Ada kecenderungan kita bisa balik lagi ke zaman Orde Baru kali ya. Kayaknya nanti bakal kayak Soeharto lagi ya. Orde Baru jilid 2 kayaknya. Prabowo bakal jadi sosok pemimpin yang tegas karena backgroundnya dia dari militer. Bakal balik lagi ke Orba kayaknya sih. Kepemimpinannya bakal lebih tegas. Gue ragu dengan komitmennya dengan masalah hak asasi manusia ya. Akan ada kecenderungan kembali ke arah Orba atau agak-agak sedikit fasis. Menurut saya sih bakal agak lebih diktator. Dia akan lebih spesifik ke arah ekonomi dan yang saya dengar sih dia bakal menekan stabilitas politik. Dua orang ini saling melengkapi gitu, berusaha membuat Dwi Tunggal yang baru. Rezimnya bakal kuat. Gue nggak terlalu suka dengan orang yang terlalu menonjolkan kepemimpinannya. Yang paling penting menurut gue buat Indonesia di masa depan adalah untuk pembangunan sistem. Kan mereka juga koalisi dengan berbagai partai kan, mungkin bakal terbagi-bagi kekuasaannya. Neolib otoriter. Nggak jauh beda, militeristik, terus pembatasan kebebasan berpikir, berekspresi. 11-12 sama Soeharto deh, tapi nggak bakal se-ekstrim itu sih. Dalam program aksi saya, Anda cek, di situ dikatakan bahwa tim nasional sepak bola akan dibina khusus oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi Presiden Republik kalau saya nanti akan ada tim khusus untuk membina sepak bola. Means that Prabowo is very pro-American. He's been to American high school. He went to American grade school. I mean, he's been going to American school all his life. He went to Special Forces. He was in Fort Benning, Fort Bragg. I'm pro-American. Until recently, I was an investor in California in a big way, in the oil business. Yes, the U.S. will be a privileged partner with the Gerindra administration. Video yang menampilkan pidato Hashim Joyo Hadikusumo ini belakangan marak beredar di jejaring sosial. Pidato adik Prabowo Subianto tersebut berlangsung 17 Juli 2013 di acara Yusindo Washington Special Open Forum Luncheon. Pernyataan Hashim terkait sikap pro-Amerika Serikat Prabowo menjadi pertanyaan sejumlah masyarakat akan arah pemerintahan Prabowo Subianto kelak. Dalam upayanya menuju istana, mau tak mau Prabowo harus siap diserang berbagai isu yang berpotensi menggerus elektabilitasnya. Isu lain yang mendera justru datang dari kalangan pendukung Prabowo Hatta Rajasa sendiri. Hantaman berupa peristiwa penetapan Menteri Agama Surya Dharma Ali sebagai tersangka kasus korupsi dana haji oleh KPK. Meski Surya Dharma Ali menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, dinilai tidak mempengaruhi sikap partai.
Nggak mungkin mempengaruhi koalisi, karena koalisi ini kan sudah final. Tak kalah didaftarkan kemarin di KPU, ya dari itu kan sudah final dan tidak mungkin ditarik, karena mekanisme undang-undangnya juga tidak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, pencalonan Pak Prabowo dengan Pak Hatta ini adalah keputusan institusional Partai Persatuan Pembangunan. Kubu Prabowo-Hatta pun tak luput dari dugaan pelanggaran kampanye. Hal ini dikarenakan penyampaian visi misi pasangan di hadapan kader Partai Demokrat disiarkan stasiun televisi swasta secara langsung. Padahal masa kampanye belum resmi dimulai. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu meminta klarifikasi dari pihak terkait sebelum memastikan kegiatan tersebut termasuk delik pelanggaran pemilu. Belum, jadi nanti semua akan kami himpun dulu semua keterangan-keterangan terkait, pihak terkait, termasuk juga dari Demokrat, dari TV One, dari pasangan calon nomor 1. Nah, kemudian nanti akan kami lakukan kajian hukum dulu, lalu kemudian kesimpulan dan pasti akan kami umumkan apakah itu merupakan pelanggaran atau bukan pelanggaran. Kalau itu merupakan pelanggaran, apakah itu tergolong pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana. Nanti kalau pelanggaran administrasi kami akan rekomendasikan kepada KPU untuk apakah menyampaikan semacam surat teguran atau sesuai dengan sanksi yang bisa diatur dalam perundang-undangan yang diatur oleh KPU. Nanti kalau itu terkait dengan pidana, misalnya disebutkan sebagai kampanye di luar jadwal misalnya, nanti akan kami teruskan ke kepolisian. Dugaan pelanggaran kampanye juga menimpa pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Tudingan ditujukan pada Joko Widodo yang berpidato usai mengambil nomor urut pasangan di kantor KPU Jakarta Pusat. Salah satu program yang menjadi primadona ketika pemerintahan berjalan adalah ekonomi. Nah, ekonomi ini kita selalu bicara mengenai bagaimana sih sebetulnya cara yang tepat untuk membuat produk lokal kita itu memiliki nilai lebih ketika memang kita jual ke luar negeri. Ya, ini tentunya perlu suatu program yang komprehensif, yang menyeluruh ya. Mulai dari lead bank sampai dengan kredit, sampai dengan produksi, sampai dengan pemasaran. Ini bukan sesuatu yang ringan, tapi ini harus dilakukan. Dan saya yakin bisa dilakukan. Ya, pemerintah akhirnya menurut pendapat saya harus memegang peran yang aktif, yang terjun ke bidang itu. Konkretnya misalnya seperti apa, Pak? Produk kita yang mungkin kurang. Konkretnya saya mencanangkan kita harus punya mobil produksi Indonesia. Konkretnya adalah BUMN kita bentuk, kita kasih kredit, kita cari pakar-pakarnya yang terbaik dari dunia, kita produksi mobil. Bisa Pak bersaing dengan luar negeri? Bukan bisa atau tidak bisa, harus. Harus Pak? Harus. Kita negara keempat terbesar di dunia. Kita beli mobil 1 juta mobil tiap tahun. Masa kita menyerah? Malaysia bisa. Malaysia itu negara 1/10 kita. Dia produksi mobil, Proton. Negara 1/10 kita. Ya, jadi ini bukan soal bisa atau tidak. Kita harus. Bagaimana dengan ini Pak? Pak Prabowo itu kan selama ini dikenal sebagai... Kalau tidak, untuk apa kita merdeka? Ya kan? Oke, baik. Nah, 20 Mei lalu Pak, SBY menerbitkan Inpres tentang penghematan dan pemotongan belanja kementerian lembaga. Ini berarti banyak biaya yang akan dipangkas. Nah, jika Anda nanti seandainya memimpin Indonesia di 2014, bagaimana kira-kira Anda bisa menyesuaikan kabinet Anda dengan Inpres baru ini yang memotong APBN? Kalau Inpres kan bisa dirubah dengan Inpres baru. Kalau perlu dirubah, tentunya kita akan hadapi keadaan pada saat kita terima tanggung jawab. Seandainya tidak menerima tanggung jawab itu, apa next step-nya Pak? Ya, kita lihat pada saat itu. Ya, tapi saya sudah katakan, kita akan hormati keputusan rakyat. Tentunya kita benar-benar berdoa dan benar-benar berharap penyelenggara pemilu akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya kan? Itu harapan kita, itu dambaan rakyat Indonesia. Jangan sampai demokrasi yang sudah susah, payah kita bangun, dirusak oleh siapapun.
semisal tidak terpilih Pak Prabowo, apa langkah berikut untuk Prabowo Subianto? Langkah berikut, saya kembali ke aktivitas saya sebagai pengusaha, saya kembali ke kehidupan saya banyak aktivitas, masih banyak kegiatan, masih banyak obsesi saya ingin mendirikan sekolah unggulan di Hambalang, Pak? Di Hambalang, ya kalau tanahnya cukup. Saya juga ingin mengembangkan universitas, saya juga masih punya cita-cita ingin membangun klub sepak bola. Itu cita-cita saya. Oh iya? Ya. Yang jadi nanti akan melahirkan tim nasional Indonesia yang masuk Piala Dunia. Itu obsesi saya. Indonesia harus masuk Piala Dunia dan Indonesia harus, ya kalau bisa, ya kan boleh, mimpi itu boleh. Ya kan? Ya kan? Dulu saya diejek. Waktu saya mencanangkan merah putih di atas Everest, saya diejek. Dibilang itu proyek orang gila. Itu proyek Prabowo gila. Tapi merah putih sampai di Everest. Ya kan? Dan saya obsesinya adalah Indonesia masuk Piala Dunia. Ya, siapa tahu terwujud dan mimpi gila Prabowo Subianto tercapai. Tapi dalam program aksi saya, Anda cek, di situ dikatakan bahwa tim nasional sepak bola akan dibina khusus oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi Presiden Republik, kalau saya nanti, akan ada tim khusus untuk membina sepak bola. Untuk memperbaiki. Untuk tim nasional kita. Baik. Indonesia harus menang. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Ya. Itu dia Prabowo Subianto, calon presiden 2014. Tentukan pilihan Anda, gunakan suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik. Satu Indonesia akan kembali minggu depan. Untuk sementara saya Marissa Anita undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih.